Oke, selamat pagi Sobat Merkuri. Kemudian magnetizen di luar sana, selamat pagi dan selamat bergabung lagi di acara kita Q&A Solusi SDM. Nah, untuk tema hari ini apa sih? Kita mau bahas peran HR dalam industri retail, di mana retail itu sangat marak ya, apalagi di Indonesia ini. Mulai dari retail skala kecil, kemudian retail sedang, dan retail yang dia skalanya sudah besar. Nah, untuk pada pagi hari ini nih aku undang rekan atau praktisi HR yang sudah bergelut di bidang tersebut. Nah, siapa sih yang saya undang? Aku perkenalin nih, ada namanya Mas Farid Nasrullah dan sarjana hukum ya beliaunya. Beliau seorang HR generalis dan legal praktisi HR. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih Bu Devi, teman-teman magnetizen ya. Magnetizen ya. Selamat pagi ya. Tentunya terima kasih ya. Saya sebagai HR generalis juga dari Departemen Store ya. Mungkin di sini saya diundang sebagai narsum, sedikit sharing lah tentang gimana retail industri itu berjalan. Ya, semoga kita juga bisa ngasih solusi, sharing apapun pengalaman dari retail skala kecil, menengah maupun skala besar ya. Oke. Di acara question pada pagi hari ini, pertanyaan pertama, kira-kira nih dalam industri retail apakah ada spesifikasi khusus untuk para karyawannya yang baru akan di-hire? Nah, buat tips-tips juga nih untuk teman-teman di luar sana, apa aja sih kualifikasi yang dibutuhkan secara general? Iya Pak. Kalau saya nyebutnya secara khusus pasti ada, karena memang retail itu kan memang bicaranya selain menjual produk, kita servis yang terutama ya. Nah, servis ini tidak semua orang punya kompetensi di situ, tapi bisa diolah. Cuman kalau kita bicaranya langsung bicara usaha, pasti kualifikasinya harus bisa jualan. Jadi kalau mungkin secara Anda lagi cari-cari karyawan, pastikan di situ backgroundnya diperiksa dengan baik ya. Mungkin kalau memang lagi cari yang sebagai new employee ya, pastikan juga ada background di situ, atau mungkin ketika diajak berbicara mereka bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Terus adakan tes di situ ketika lagi rekrutmen ya. Tes baik itu mungkin jualan produk atau mungkin kasih challenge tantangan produk-produk lain ya, dengan cara apapun tentunya. Kemudian untuk yang bicara spesifikasi khusus tentunya, selling ya harus dikuasai bagi orang-orang yang sudah pengalaman tentunya. Jadi kalau bicara lagi cari karyawan yang sudah berpengalaman, pastikan basic atau background pekerjaannya sebelumnya punya pengalaman sales, dan dites juga dengan secara langsung. Jadi kita bisa on job training di situ, atau mungkin on job skill, kita tes jualan di situ apakah dia punya kompetensi atau tidak. Jadi sebagai HR pastikan punya kompetensi juga jualan, agar kita juga bisa menganalisis kebutuhan perusahaan tadi tentunya. Ya. Oke. Itulah kira-kira kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan retail atau industri retail di luar sana. Meskipun ya ini katakanlah fresh graduate yang mau terjun di bidang retail, jangan pantang menyerah atau jangan keburu takut ya. Tapi kita harus pelajarin kebutuhan dari suatu posisi itu seperti apa. Kita harus bisa memposisikan diri kita untuk bisa menerima tantangan yang diberikan oleh industri retail tersebut. Meskipun kita fresh graduate, tapi kita punya kreativitas dan ide-ide kreatif yang masih kita simpan dan butuh kesempatan untuk bisa meluapkan itu, kayak gitu. Nah, untuk question road selanjutnya, kira-kira nih tantangan seperti apa yang sering dihadapi dalam mengolah SDM, apalagi kan stakeholdernya banyak ya kalau retail, dan nggak hanya satu brand, melainkan beberapa brand. Ada juga dari personal bisnis, dari mungkin masing-masing pemilik unit bisnis yang mungkin masih menengah ke bawah ya. Nah, itu gimana sih cara holding karyawannya untuk dipersatukan dalam satu aturan mungkin? Ya, yang jelas manajemen bisnisnya ya. Jadi kalau kita bicara skala usahanya, mungkin ini udah masuk skala usaha yang menengah ke atas atau besar ya. Jadi manajemen bisnis kita bikin satu atap tentunya. Jadi di situ yang paling jelas sebagai SR kita tegakkan SOP yang berlaku.
Jadi setiap internal kita sedia mungkin ya kita kasih tahu di situ. Kita beritahu kepada prinsipal mungkin atau rekanan perusahaan kita sendiri. Karena statusnya kita sebagai retail, mungkin ada perusahaan lain yang masuk ke kita atau mungkin yang ada booking tempat, nitip tempat untuk berjualan di situ. Jadi kita tawarkan dulu peraturan-peraturan yang ada di kita. Mereka mau atau tidak. Jadi paling awal di situ. Di situ nanti muncul agreement istilahnya. Jadi kalau tantangannya tersendiri mengolah, yang paling jadi kunci awal ya di situ tadi kita tegakkan SOP, basic-basic apa yang harus mereka punya, apa yang mereka harus lakukan ketika mereka bergabung dengan kita. Terus kemudian kalau bicara tantangan tersendiri lagi tadi, sebagai HR tentunya ketika kita berhadapan dengan perusahaan yang berbeda ya, otomatis fleksibilitas itu mungkin terbatas. Tapi sebisa mungkin ketika SOP kita tegakkan ya, yang penting poinnya di situ berjualan untuk mencapai penjualan, target yang ditentukan tercapai, di situ kurang lebih sudah tercukupi, kurang lebih seperti itu. Oke, itu dari hubungan industri dengan industri lain ya, hubungan bisnis seperti itu. Tapi kalau misalnya nih untuk meningkatkan engagement dari karyawan ini, katakanlah di stakeholder itu punya karyawan, itu kan bukan karyawan internalnya retail nih, apakah ada upaya untuk benar-benar menyatukan engagement karyawan meskipun itu dari alidaya ataupun dari karyawannya stakeholder kayak gitu? Pasti ada. Jadi fungsinya engagement itu fungsinya memang kita supaya satu jalur ya. Jadi supaya kinerja itu juga semakin produktif ya, kita harus satu jalur semuanya walaupun berbeda-beda bendera kan tadi kita nyebutnya ya. Untuk yang bisa kita lakukan, kita duduk bersama, kita cari di situ kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa disepakati, baik itu kita ke pihak prinsipal atau perusahaan rekanan tadi atau mungkin tenaga alidaya. Jadi sebisa mungkin kita sampaikan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, atau mungkin yang bisa mereka tawarkan ke kita gitu ya. Sebisa mungkin perusahaan tersebut bisa jadi partner yang sama-sama menguntungkan gitu. Seperti itu sih. Oke, kira-kira nih dari retail yang mungkin pernah dihandle oleh Mas Farid, apa ya bahasanya, kearifan lokal yang paling poin penting dan dia itu kearifan lokal khas di industrinya Mas Farid itu yang yang memiliki nilai-nilai tersendiri ya, yang berperan penting untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, gotong royong ya Bu ya sebutnya ya. Kalau di kita nyebutnya tim retail itu luar biasa, apalagi pengalaman sendiri. Jadi kita bicara perjuangan di era pandemi saat ini ya, retail terpukul berat tentunya ya, perusahaan lain pun sama. Cuman namanya penjualan produk secara langsung mungkin agak dihindari ya, karena memang bersentuhan langsung tadi. Cuman ya itu tadi perihal gotong royong kita kita aplikasikan itu di beberapa tahun kebelakang ini, karena memang supaya kita bertahan, supaya karyawan itu bisa survive bareng kita, supaya mereka juga mengerti kondisi perusahaan yang mereka naungi ya istilahnya. Jadi supaya mereka juga tentunya bisa berpikiran kalau supaya bisa bertahan itu bagaimana, cara berkembang itu bagaimana, tumbuh kembang bareng perusahaan itu bagaimana. Jadi yang dulunya kita tuh perusahaan bergerak sendiri, sekarang bisa mungkin kita libatkan karyawan juga. Oke, tadi dengan metode-metode engagement, kemudian metode team building yang baik, itu bisa jadi untuk meminimalisir turnover yang ada ya Mas ya. Betul. Tersebut kalau misalnya nih kita bekerja di suatu perusahaan, kalau kita engage, kalau kita nyaman dengan situasi atau lingkungan kerja, dengan rekan-rekanan yang lain, pastinya dia juga tingkat engagementnya naik dan dia bisa sustain di situ dan bisa survive kayak gitu. Apalagi seorang HRD, keberhasilan seorang HRD adalah handle timnya dalam kondisi yang bisa dikatakan stabil itu nggak harus lurus gitu enggak, tapi dia kondisi hubungan komunikasinya baik, kemudian kerjasamanya lancar dan sebagainya, dan sehingga tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai gitu.
hampir semua perusahaan memiliki tujuan yang sama, sama-sama meningkatkan kualitas, kuantitas maupun dari segi omset maupun bisnisnya, tingkat bisnisnya lagi kayak gitu. Oke. Untuk pada pagi hari ini sampai di sini dulu nih teman-teman Magnetizen. Nanti kita ketemu lagi di Selasa depan dan dengan materi yang berbeda tentunya. Minta bantuannya untuk yang para teman-teman Magnetizen ini untuk bisa subscribe, komen ataupun like, bisa share juga ke teman-teman yang lain. Kita sharing bersama, kita bagi informasi rame-rame ya. Tujuannya apa ya? Yang namanya ilmu harus dibagikan ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Mas Farid sudah nemenin saya 1 jam ke belakang. Semoga sukses nanti di karya. Amin, siap. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.